Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan ubudiyah kita, penghambaan diri kita kepadanya dengan menundukkan diri kita selalu berada di atas ketaatan-ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ubudiyah kita, penghambaan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pagi hari ini membaca kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin lil Imam Ibni Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca tentang pembagian hati di dalam ketetapannya di atas kebaikan. Maka berikutnya beliau menjelaskan tentang kitab Riyadatin Nafsi wa Tahdzibil Khuluq wa Mu'alajati Amradil Qalb, yaitu bagaimana melatih jiwa dan mendidik akhlak serta mengobati penyakit-penyakit hati. Mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata, i'lam, ketahuilah, annal khuluqal al-hasana sifatul anbiya'i was siddiqin, bahwasanya akhlak yang baik adalah sifat para nabi dan para siddiqin, orang-orang yang jujur di dalam keimanan mereka. Wa annal akhlaqa as-sayyi'ata sumumun qatilah, dan bahwasanya akhlak yang buruk, akhlak yang jelek adalah racun yang membunuh. Tankharitu bi sahibiha, yang menyeret pelakunya fi salakis syaitan, ke dalam jalan yang ditempuh oleh setan. Wa amradun tafutu hayatal abadi, dan penyakit-penyakit yang akan menjadikan seseorang luput dari kehidupan yang abadi. Fayambagi an tu'rafa al-ilal, maka sudah selayaknya penyakit-penyakit hati ini diketahui. Summa at-tashmir fi mu'alajatiha, kemudian menyisingkan baju, bersegera untuk mengobatinya. Wa nahnu nushiru ila jumalin minal amrad,
kata beliau, dan kami akan menunjukkan beberapa penyakit hati, wa kaifiyatu mu'alajatiha, dan bagaimana mengobatinya, fil jumlah min ghairi tafsil, dalam beberapa dalam penjelasan tanpa merinci. Fa inna dzalika ya'ti mubayyanan insyaallah taala, karena hal tersebut akan dijelaskan pada bab-bab yang lain insyaallah. Jadi di sini beliau mulai menjelaskan tentang bagaimana akhlak yang baik melatih jiwa dan juga beberapa penyakit hati dan cara mengobatinya. Wadzalika fi fusulin, dan hal itu ada dalam beberapa fasal, beberapa sub pembahasan. Al-faslul awal, fasal yang pertama, fi fadilati husnil khuluq wa dhammi su'il khuluq. Yang pertama adalah tentang keutamaan akhlak yang baik dan celaan terhadap akhlak yang buruk. Para ulama ketika menjelaskan tentang akhlak, maka mereka memberikan rincian pembagian jenis-jenis akhlak ini. Ada bagaimana seorang hamba berakhlak dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian juga akhlak seorang hamba dengan utusan Allah, bagaimana mereka mengikuti petunjuk utusan Allah tersebut. Kemudian akhlak dengan sesama muslim, kemudian akhlak dengan orang-orang kafir, dan akhlak dengan lingkungan. Jadi banyak cakupan pembahasan tentang akhlak ini. Wa qad dzukira syai'un min dzalika fi adabis suhbah, dan disebutkan beberapa dari hal tersebut dalam adab-adab persahabatan. Wa'lam anna an-nasa qad takallamu fi husnil khuluq muta'arridina li samratihi la li haqiqatihi. Ketahuilah bahwa manusia kadang-kadang berbicara tentang masalah akhlak yang baik dengan memaparkan buahnya tetapi tidak menjelaskan tentang hakikatnya. Walam yastau'ibu jami'a samaratihi, dan mereka tidak memberikan rincian seluruh buah atau hikmah dari akhlak yang baik. Bal dzakara kullun minhum ma yassarahu Allah an yadhkurahu. Tetapi setiap dari mereka tadi itu yang membicarakan tentang masalah akhlak menyebutkan apa yang memang Allah mudahkan baginya untuk disebutkan dan menyingkap hakikat dalam hal tersebut. Sehingga dikatakan kasiran ma yusta'malu husnul khuluq ma'al husnul khalqi ma'al khuluq. Banyak yang digunakan akhlak sesama makhluk bersamaan dengan satu jenis akhlak tertentu. Fayuqalu fulan hasanul khalqi wal khuluq, sehingga bisa dikatakan misalnya ada si fulan ini yang fisiknya bagus dan juga akhlaknya juga bagus. Ai hasanul zahir wal batin, dia adalah orang yang secara zahir dan batin bagus. Wadzalika annal insana murakkabun min jasadin wa nafsin. Kenapa? Karena manusia itu terdiri dari jasad dan jiwa. Fal jasad mudrakun bil basar. Kalau jasad bisa diketahui dengan kita melihatnya secara zahir, wan nafsu mudrakatun
mudrakatun bil basirah. Sementara jiwa itu bisa diketahui baik tidaknya dengan basirah, dengan ilmu. Kadang ada orang yang fisiknya bagus, ternyata akhlaknya tidak bagus. Kadang ada orang yang akhlaknya bagus, ternyata Allah takdirkan fisiknya ada kekurangan. Sehingga ketika dikatakan orang itu hasanul khalqi wal khuluq, berarti zahir dan batinnya bagus. Untuk mengetahui bagusnya zahir jasad, maka dengan kita melihat secara langsung dengan mata kita. Adapun ketika ingin melihat bagusnya jiwa atau akhlak, maka dengan ilmu. Walikulli wahidatin minhuma hay'ah wa surah. Maka setiap dari keduanya, antara fisik dan hati atau jiwa itu memiliki gambaran dan bentuk tertentu. Imma jamilah au qabihah. Bisa jadi jamilah, indah, bagus, atau buruk. Walidzalika 'azzamallahu subhanahu wa ta'ala amrahu. Karena itulah Allah menjadikan agung perkaranya, fa innahu adhafahu ila nafsihi. Karena Allah menghubungkan secara langsung dengan dirinya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Shad ayat 71 sampai dengan 72. Inni khaliqum basyaram min tin. Sesungguhnya aku adalah pencipta manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu, maka apabila aku telah menyempurnakannya, wa nafakhtu fihi mir ruhi, maka aku tiupkan ke dalamnya dari ruhku. Maka fanabbaha ala annal jasad mansubun ila tin. Allah memberikan peringatan bahwa jasad itu dihubungkan dengan tanah, warruh mansubun ilaihi, sementara ruh itu diidhofahkan, dihubungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Khaliqun basyaran min tin. Allah adalah pencipta manusia dari tanah. Ini dinasabkan, dihubungkan dengan tanah jasad manusia ini. Sementara untuk ruh itu dihubungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mir ruhi, dari ruhku. Fal khuluqu ibaratun an hay'atin lin nafsi. Maka akhlak adalah sebuah ibarah atau gambaran dari bentuk jiwa rasikhah tasduru anhal af'al bisuhulah wa yassara wa yussira min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Dan menghunjam muncul darinya perbuatan-perbuatan dengan mudah dan akan dimudahkan tanpa ada keinginan untuk berpikir ataupun melihat. Maka jika perbuatan-perbuatan itu jamilah, summiyat khuluqan hasanan. Kalau ternyata yang muncul adalah perbuatan-perbuatan baik, maka disebut dengan akhlak yang baik. Dan jika buruk, maka disebut dengan akhlak yang buruk. Kemudian berikutnya beliau menjelaskan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan masalah syahwat, dan ini juga menjadi sumber dari penyakit hati. Wa kadzalikal matlubu fi syahwatit ta'am al-i'tidal dunas syarrihi wat taqallul. Beliau menyebutkan tentang syahwat makanan. Yang dituntut dalam syahwat makanan adalah al-i'tidal, seimbang, tanpa berlebihan dan tanpa kekurangan. Qala Allah Ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Ini akhlak bagaimana kita memenuhi syahwat perut kita, yaitu ketika kita memberikan hak terhadap perut kita makanan dan minuman, maka yang dituntut oleh Allah adalah i'tidal. I'tidal itu artinya adalah seimbang, dari kata-kata adl. Allah memberikan perintah kepada kita makan, minum, tetapi memberikan batasan wala tusrifu, tidak berlebihan, tidak adanya israf. Illa anna syaikhal mursid, hanya saja seorang syekh yang bertindak sebagai mursyid. Mursyid ini artinya yang memberikan arahan, guru, ya. Ini kalau dalam istilah orang-orang yang masuk ke thariqat, ini seorang pembimbing, dari kata-kata arsyada yursidu, namanya mursyid. Sementara jamaahnya disebut dengan murid. Murid itu berarti orang yang memiliki keinginan, memiliki tujuan, dan ini harus ada pembimbingnya. Nah, pembimbingnya ini yang disebut dengan istilah mursyid. Ini pun dipakai oleh Ibnu Qayyim misalnya, ya, atau Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan tentang masalah tazkiyatun nufus. Seorang guru menjadi pembimbing bagi murid-muridnya. Ketika seorang pembimbing, ya, idza ra'a lahu mailan ilal ghadab, muridnya ini condong gampang untuk marah, wasyahwah dan syahwat, hasanun an yubaligha fi dhammihima, maka bagusnya adalah syekh tersebut atau mursyid tersebut bersungguh-sungguh untuk mencela marah dan syahwat tersebut alal itlaq, secara mutlak, liyaruddahu ila tawassut, agar mengembalikan muridnya tersebut untuk tawassut, tengah-tengah. Wa mimma yadullu ala annal murad minar riyadhah al-i'tidal anna as-sakha khuluqun matlubun syar'an. Dan di antara yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan riyadhah adalah tengah-tengah, bahwasanya as-sakha khuluqun matlubun syar'an wa huwa wasatun baina tarfai taqdir wa tabdzir, bahwa as-sakha yaitu sederhana ini adalah akhlak yang dituntut secara syar'i, dan itu adalah maknanya tengah-tengah di antara dua sisi, tidak boros dan juga tidak kikir. Sebagaimana Allah memuji di dalam surat Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang ketika berinfak tidak israf, tidak berlebihan, dan juga tidak kikir, dan dia menempuh jalan di antara keduanya. Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang ingin berwasiat terhadap hartanya, ya, maka bertahap. Ada yang ingin saat itu menginfakkan hartanya seluruhnya, Nabi tidak terima. Kemudian separuhnya masih belum diterima, baru ketika mengatakan sepertiga, maka Nabi mengatakan as-sulusu kasir, sudah sepertiga saja, karena sepertiga itu sudah banyak. Kenapa? Karena lebih baik seseorang itu meninggalkan keluarganya dalam kondisi cukup daripada ketika ditinggalkan ternyata keluarganya dalam keadaan tidak punya dan meminta-minta kepada
orang lain. Yatakaffafunan nas. Mereka menengadahkan telapak tangan untuk meminta kepada orang lain. Wa'lam waqad arafta anna husnal khuluq yarji'u ila i'tidali quwwatil aqli wa i'tidali quwwatil ghadab wasyahwah. Anda sudah tahu bahwa akhlak yang baik itu kembali kepada al-i'tidal, yaitu pertengahan kekuatan akal dan juga kekuatan marah dan syahwah. Wa kadzalika man arada at-tawadhu. Begitu juga kalau ada orang yang ingin memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati, takallafa af'alal mutawadhi'in, maka dia harus mencontoh, membebankan dirinya terhadap perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan orang-orang yang tawadhu. Wa kadzalika jami'ul akhlaq al-mahmudah fa inna lil adati asaran fi dzalika. Begitu juga keseluruhan akhlak-akhlak yang terpuji, karena kebiasaan itu memiliki pengaruh dalam hal tersebut. Kama anna man arada an yakuna katiban ta'ata fi'lal kitabah. Orang yang ingin menjadi seorang penulis, maka dia harus melatih dirinya untuk sering menulis. Au faqihan au fiqhiyan, atau masalah ilmu fikih, ta'ata fi'lal fuqaha minat tikrar, maka dia harus melatih ya, seperti apa yang dilakukan oleh fuqaha berupa mengulang-ulang, hatta yan'atifa ala qalbihi sifatal fiqhi, sehingga dia akan ya, terbiasa di atas hatinya sifat-sifat fikih. Maka orang kalau ingin menjadi seorang penulis misalnya, kata beliau, maka dia harus berlatih dengan banyak menulis. Kalau dia ingin menjadi orang yang faham tentang masalah fikih, maka dia pun harus mengulang-ulang apa yang menjadi kebiasaan para fuqaha. Illa annahu la yanbaghi an yatluba ta'sira dzalika fi yaumin aw salasah. Dan ini tidak cukup dilakukan 2 atau 3 hari. Wa innama yu'assiru ma'ad dawam. Yang dibutuhkan adalah kontinuitas, terus menerus. Kama la yatlubu fin numuwi uluwal qamah fi yaumin aw salasah. Wa kama la yanbaghi an yustahana biqalilit ta'ah fa inna dawamaha yu'assir. Begitu juga seseorang tidak boleh menganggap rendah, remeh sedikitnya ketaatan. Fa inna dawamaha yu'assir, karena ketika seseorang walaupun sedikit melakukan ketaatan tapi mudawamah, continue, maka sangat berpengaruh. Sehingga Nabi SAW pun dalam hadisnya beliau menyampaikan bahwa sebaik-baik amalan itu adalah adwamuha wa in qalla, yang paling continue walaupun sedikit. Wa kadzalika la yustahanu biqalilidz dzunub. Begitu pula tidak boleh menganggap remeh sedikitnya dosa. Tidak boleh menganggap remeh sedikitnya ketaatan, begitu pula sedikitnya dosa pun tidak boleh dianggap remeh, apalagi dosa itu dilakukan terus-menerus, karena hal tersebut sangat memberikan pengaruh. Orang yang istiqomah di atas ketaatan, walaupun ketaatan itu sedikit, maka akan memberikan pengaruh dan bisa jadi akan menjadi akhir dari kehidupan dia. Allah akan tetapkan pada istiqomahnya. Wa kama an ta'ata asbabal fadail, anna ta'atiya asbabal fadail yu'assiru fin nafsi. Begitu pula
membiasakan sebab-sebab keutamaan-keutamaan akan berpengaruh dalam jiwa. Wa yughayyiru tab'aha, dan akan merubah tabiatnya. Fakadzalika masakinatul kasal aidan yasiru ada. Begitu juga ya, sifat pemalas itu akan mempengaruhi kebiasaan seseorang. Wa yu'ayyidu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, karena itulah beliau menyampaikan yang menjadi penguat adalah ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berdasarkan agama khalilnya, teman akrabnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dijadikan teman akrab. Beliau juga menyatakan waqad taktasibul akhlaqul hasanah bi musahabati ahlil khair. Akhlak yang baik itu kadang-kadang bisa diupayakan dengan cara bersahabat dengan orang-orang yang akhlaknya baik. Fa inna tab'a lissun yasraqul khair wasyarr. Karena tabiat itu ibarat polisi, pencuri yang mencuri kebaikan dan kejelekan. Sehingga ketika disandingkan dengan orang-orang yang baik, maka tabiat yang jelek ini bisa terpengaruh menjadi baik. Dan ini pun disebutkan oleh kalau tidak salah ini syairnya entah Abu Nuwas atau yang lainnya, bahwa di antara obat hati itu ada 5, salah satunya adalah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, wong kang soleh kumpulono. Jadi disuruh untuk bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, karena ini akan mempengaruhi akhlak seseorang. Kemudian fasal yang kedua, fi bayani tariqi ila tahdhibil akhlak, penjelasan tentang metode bagaimana kita mendidik akhlak. Qad arafta anna al-i'tidala fil akhlaqi huwa as-sihhah fin nafas. Anda sudah tahu bahwa al-i'tidal fil akhlaq, yaitu pertengahan dalam masalah akhlak ini adalah as-sihhah fin nafs, yaitu sehat di dalam jiwa. Wal mailu anil i'tidal, kemudian berpaling dari i'tidal ini adalah saqamun wa maradun, adalah penyakit. Fa'lam anna misala nafsi fi ilajiha kal badan fi ilajihi. Ketahuilah bahwa permisalan jiwa dalam mengobatinya seperti badan ketika sakit diobati. Fakama annal badana la yakhluqu kamilan, sebagaimana badan juga bentuk fisiknya tidak ada yang sempurna. Wa innama yakmulu bit tarbiyah, dan bisa sempurna dengan melalui pendidikan. Kadzalika an-nafsu takhluqu naqisah qabilah lil kamal. Begitu juga jiwa. Ini sifatnya kurang tetapi bisa menerima untuk disempurnakan, yaitu dengan cara at-tazkiyah, mensucikannya, wa tahdhibil akhlaq, dan mendidik akhlaknya, wa taghdiyah bil ilmi, dan memberikan asupan dengan ilmu. Wa kama annal illah al-mujibah li maradil badan la tu'alaju illa bididdiha. Penyakit-penyakit yang menyebabkan penyakit badan ini tidak bisa diobati kecuali dengan melakukan kebalikannya. In kanat min hararah fabil burudah.
Kalau misalnya fisik kita itu gerah, panas, cara mengobatinya ya dengan mendinginkan diri. Kalau kita panas, fisik kita gerah, sumuk, maka kita cara mengobatinya adalah ke tempat yang dingin. Wa in kanat minal buruda fa bil hararah. Dari kondisi dingin, maka cara mengobatinya adalah berpindah ke tempat yang hangat, yang panas. Fakadzalikal akhlaq ar-radhilah, demikian pula akhlak yang buruk, allati hiya min maradil qalbi, yang itu termasuk dari penyakit hati, ila juha bididdiha, maka cara mengobatinya adalah dengan melakukan kebalikannya. Fayu'alaju maradul jahli bil ilmi, maka kalau ada orang punya penyakit bodoh, maka obatnya belajar, berilmu, karena lawan dari jahil adalah ilmu. Wa maradul bukhli bisakha, sementara kalau ada orang punya penyakit bakhil, maka cara mengobatinya sebaliknya, dirinya harus ditekan, dipaksa untuk dermawan, karena itu obatnya. Wa maradul kibr, orang yang sombong, cara mengobatinya harus dipaksa dirinya untuk tawadhu, rendah hati. Tidak boleh dia menganggap rendah orang lain. Dia harus tawadhu, dia harus merendahkan hatinya untuk orang lain supaya penyakit hati itu terobati. Wa maradus syarhi bil kaffi anil mustaha, dan penyakit syahwat yang ingin dituruti hawa nafsunya adalah dengan menahan diri dari hal-hal yang disukai. Jadi kebalikan dari apa yang menjadi penyakit, itulah obatnya. Orang yang tidak tahu dalam kondisi jahil, maka dia harus belajar supaya mendapatkan ilmu dan tersingkap kebodohan pada dirinya. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya kapan ending akhir dari orang itu menuntut ilmu, ya ketika apa yang tidak dia ketahui menjadi tahu. Orang yang bakhil, ya bakhil itu ada dua istilah yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, al-bukhlu dan as-sukhu. Kalau bakhil ini kata para ulama, itu dia menahan untuk tidak memberikan orang lain, memberi orang lain, dan digunakan untuk dirinya sendiri. Sementara as-sukh ini orang lain tidak diberi, dirinya pun nggak diperhatikan. Jadi dia sebenarnya punya, ya, orang lain tidak dia beri, dirinya pun tidak diperhatikan pula. Jadi dia sebenarnya uangnya banyak, ya, tetapi tidak memperhatikan maslahat atau kebaikan dirinya, apalagi orang lain. Ini lebih parah. Sementara kalau bakhil itu dia gunakan untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada orang lain. Nah, obatnya sombong adalah dengan tawadhu. Wa kama annahu la budda min ihtimali miraratid dawa, dan sebagaimana juga harus seseorang itu menanggung pahitnya obat itu. Wasiddatu sabri anil mustahayat li salahil abdan al maridah, dan pedihnya sabar dari hal-hal yang dia inginkan untuk kebaikan badan yang sakit. Ya, orang kalau fisiknya sakit, dia harus bisa memikul atau menahan, merasakan pahitnya obat yang harus dia konsumsi, serta sabar untuk meninggalkan hal-hal yang dia sukai. Dia tidak boleh untuk mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu, karena akan mempengaruhi kesehatan dia. Ya, dia harus tarak, dia harus menghindari jenis-jenis makanan. Fakadzalika la budda min ihtimali miraratil mujahadah. Demikian pula ketika mengobati penyakit hati, dia harus bisa menanggung
pahitnya mujahadah. Was-sabru ala mudawati maradil qalbi, dan sabar mengobati penyakit hatinya. Bal aulah, bahkan ini yang lebih utama. Kenapa? Fa inna maradal badani yakhlusu minhu bil maut. Kalau penyakit badan itu hilang dengan kematian. Ya, karena dengan kematian sudah nggak berpenyakit lagi. Sakit separah apapun akan menjadi hilang, ya, dengan orang tersebut meninggal. Wa maradul qalbi adabun yadumu ba'dal maut abadan. Sementara penyakit hati ini adalah siksaan yang akan terus dia rasakan setelah mati. Sehingga ketika seseorang itu menanggung beban pahitnya mujahadah dan sabar, itu lebih utama dibandingkan dengan ketika sakit secara fisik. Kalau orang yang sakit fisiknya ada pantangan-pantangan, ternyata dia lakukan, maka orang tersebut ya bisa jadi sakitnya bertambah parah, kemudian meninggal, hilang penyakitnya. Selagi tidak ada niat untuk mengakhiri hidup, maka tidak dikatakan sebagai sebuah dosa. Misalnya oleh dokter, Pak, jenengan tidak boleh makan yang demikian-demikian. Nah, ternyata dia makan. Apakah seperti ini dikatakan orang yang melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan? Maka kata para ulama, jika hal tersebut ya, dilakukan ya, dengan prasangka bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah dan tidak berlebihan, maka ini kata para ulama hukumnya mubah. Tapi kalau misalnya terbersih di dalam hatinya, wis gak popo, matilah wis. Nah, seperti ini khawatir masuk dalam kategori melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan. Dulu ketika kami pernah berkunjung ya, kepada seorang kiai dengan teman-teman itu, ya, kebetulan kami membawa ada seorang sopir disuguhi makanan-makanan begitu. Ternyata Pak sopir ini mungkin kena penyakit gula. Nah, sementara kami yang santri sudah tidak mikir, jadi yang disuguhkan kami makan. Sementara Pak sopir ini ternyata dari tadi hanya melihat, tidak mau ngambil. Akhirnya ditegur, kenapa sampai tidak mau makan? Ya. Ngapunten, saya ada pantangannya Pak Yai. Akhirnya kemudian disampaikan hal tersebut. Kalau sampai Anda berlebihan dan husnudzon kepada Allah, maka tidak termasuk orang yang bersengaja ya, melemparkan diri ke dalam kebinasaan, karena itu hanya secara medis. Tapi kalau niatnya tadi itu ya acuh, kemudian gak apa-apa mati ya wis, ya, maka seperti ini dikhawatirkan termasuk melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan. Jadi hal-hal yang sifatnya mubah itu akan menjadi bermasalah dengan niatnya, sebagaimana hal-hal yang mubah pun akan menjadi ibadah dengan niat. Wa kama annahu wa yanbaghi lilladzi yatibbu nufusal muridin, demikian pula orang yang berupaya mengobati jiwa para murid, an la yahjuma alaihim birriyadah fi fannin makhsusin hatta ya'rifa akhlaqahum wa amradahum. Maka dia tidak boleh
mengarahkan muridnya tadi untuk melakukan riyadhah dalam satu jenis tertentu sampai dia mengetahui akhlak mereka dan penyakit-penyakit mereka. Ya, ini ibarat dokter, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Apalagi tingkatannya kemudian di bawahnya. Wis pokoke lara ngelu. Ngelu ya berarti ya tukokno napa? Sobat ngelu, gak ngerti ngelune kena apa. Ana sing ngelu krana mikir, ya. Ana sing ngelu krana napa? Sehingga harus diketahui betul ketika kita punya pasien, ya dalam hari ini pasien jiwa, maka bagaimana akhlak mereka, penyakit-penyakit mereka secara khusus. Idlaisa ilaju kullil marda wahidah. Kenapa? Karena tidak semua penyakit orang yang sakit itu satu. Pokoknya nek ngelu ya sepatono iki. Ngelu sembiring pokoknya sembarang. Ngelu krana apa pakai obat iki. Bukan seperti itu. Fa idza ra'a jahilan bisyar'i allamahu awalan at-thahara was-shalah wal ibadah. Sehingga kalau misalnya punya murid yang dia itu jahil, tidak ngerti tentang syariat, harus diajari tentang masalah syariat dulu. Contohnya dengan mengajarkan kepada mereka cara bersuci. Wong cara bersuci saja belum tahu. Was-shalah wal ibadah, bagaimana cara salat yang benar, bersuci yang benar, ibadah yang lain yang benar. Wa idza ra'a mutakabbiran hamalahu ala ma yujibu tawadu. Kalau murid ini dilihat orang yang takabbur, penyakitnya adalah sombong, maka dia harus diobati dengan bagaimana menumbuhkan ketawaduan dia. Au syadidul ghadab, atau syadidul ghadab, dia suka marah, marahnya terlaluan, alzamahu alhilmu, maka dia harus dilatih untuk bersabar. Makanya jawaban Nabi itu beda-beda ketika ditanya oleh sahabat tentang amalan terbaik. Di satu sisi pernah Nabi ditanya tentang amalan terbaik adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Nabi tahu bahwa orang ini teledor dalam menjaga waktu salat, sehingga jawaban Nabi pas dengan penyakitnya. Satu waktu lagi Nabi juga pernah ditanya amalan terbaik birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena tahu Nabi bahwa orang ini baktinya kepada orang tua kurang, sehingga ibarat mengobati itu tepat dengan sasaran penyakitnya. Kemudian yang terakhir, wa asyaddu hajatir ra'id li nafsihi quwwatu al-azmi, dan kebutuhan yang sangat ditekankan bagi orang yang melatih jiwanya adalah kuatnya tekad. Famatakana mutaraddidan, maka ketika orang itu ragu-ragu, tekadnya tidak kuat, ba'uda falahuhu, maka keberuntungannya, kesuksesannya untuk mengobati penyakit hatinya itu jauh. Wa mata ahassa min nafsihi dhafal azmi, dan ketika seseorang itu merasakan lemahnya dari jiwanya, kelemahan dari tekad itu, maka tasbiru, dia harus bersabar. Fa inna qasat azimatuha aqabaha li alla ta'awada, dan jika tekadnya itu berkurang, maka dia harus aqabaha, berupaya untuk menghukum jiwanya. Kama qala rajulun li nafsihi, sebagaimana ada seseorang yang berkata kepada dirinya sendiri, tatakallamina fima la ya'nika, apakah engkau wahai jiwa berbicara melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirimu? La u'aqibannaka bisaumi sanatin, kalau demikian aku akan menghukum dengan puasa 1 tahun.
Jadi kalau sampai tekadnya itu pudar, ya, apalagi tadi tatakallamina fima la ya'nika, kata beliau mencontohkan, kalau sampai saya ini mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka aku akan hukum hawa nafsuku ini dengan berpuasa 1 tahun, karena dengan berpuasa maka akan bisa mengontrol ucapannya. Ini memang riyadhahnya para ulama dahulu benar-benar berat, ya, karena memang ketika mereka mengobati penyakit hatinya itu diupayakan benar-benar penyakit itu hilang secara keseluruhan. Maka intinya adalah bahwa dalam mengobati akhlak yang jelek dengan melakukan kebalikannya. Ada sebuah kisah, wallahu a'lam bishawab, ini banyak juga disebutkan dalam beberapa kitab masalah tazkiyatun nufus. Ada seorang pendeta di sebuah gereja. Ini yang setiap perkataan pendeta ini selalu terjadi dan bisa menebak hati seseorang. Lalu kemudian ada seorang pemuda ini yang khawatir. Kenapa? Karena banyak dari kaum muslimin yang terpengaruh dengan apa yang dia miliki, sehingga banyak di antara mereka yang murtad, keluar dari Islam karena melihat apa yang dimiliki oleh pendeta ini. Lalu kemudian dia berniat untuk membunuhnya. Dia bawa pisau dari rumahnya, dia selipkan di balik baju. Didatangi pendeta ini di gerejanya. Lalu kemudian begitu bertemu, maka langsung pendeta ini mengatakan, kamu sedang membawa pisau yang kamu selipkan di balik bajumu. Nah, pemuda ini heran, kok bisa tahu? Anda padahal tidak ada yang beritahu dan tidak kelihatan, dan Anda juga mempengaruhi banyak kaum muslimin. Apa yang menjadi sebab bahwa Anda memiliki hal seperti ini? Lalu kemudian pendeta ini menceritakan, ternyata dia itu melakukan sesuatu yang bertentangan, berkebalikan dengan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya misalnya ingin melihat sesuatu yang haram, maka dipaksa untuk tidak melihatnya. Kalau ingin berbicara sesuatu yang jelek, dipaksa untuk melakukan atau berbicara yang baik. Dalam segala hal selalu diupayakan untuk melakukan hal yang berkebalikan jika itu masalah-masalah yang jelek. Lalu kemudian muncul ide dari pemuda ini, kalau begitu sekarang saya ajak Anda masuk Islam. Hawa nafsunya menginginkan, tidak mau, tapi dia sudah bertekad akan melawan kebalikan dari hawa nafsunya. Akhirnya langsung mengatakan, ya, saya mau masuk Islam. Heran juga pemuda ini, loh, Anda kok mau ketika saya ajak masuk Islam langsung mengatakan ya, saya masuk Islam? Ya, karena hawa nafsu saya mengatakan tidak mau, dan saya sudah bertekad untuk melakukan yang sebaliknya. Maka saat itu juga pendeta tersebut masuk Islam. Jadi penyakit hati itu bisa diobati dengan melakukan kebalikannya. Kalau tadi dicontohkan, kalau tidak tahu, jahil, harus belajar, dipaksa untuk merasakan pedihnya, ya, belajar dan sabar dalam hal tersebut, mujahadah. Kalau seseorang merasa bahwa sudah muncul sifat bakhil, maka harus dilawan dengan berderma. Kalau muncul sifat sombong, untuk mengobati penyakit sombong itu maka dengan tawadhu, dengan merendahkan hatinya, tidak merasa lebih baik dari orang lain,
tidak menganggap rendah orang lain, dan juga menerima kebenaran dari orang lain. Ya. Maka dengan demikian penyakit hati itu dengan izin Allah ya akan terobati. Tetapi itu butuh mujahadah, butuh perjuangan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akan baca pada kesempatan yang akan datang pasal yang ketiga, yaitu tentang tanda-tanda penyakit hati dan bagaimana mengembalikannya agar hati tersebut kembali sehat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.